Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jana Iqbal Mahasi dari kelas 3C. Saya akan menjelaskan tentang ketentuan sholat dari kelas 4 semester 1. Ketentuan sholat yang pertama yaitu tadarus, membaca Al-Quran secara fasih dan tartil selama 5 menit sampai 10 menit dengan surat-surat pendek. Yang kedua, rukun sholat. Rukun sholat adalah hal-hal yang harus dikerjakan pada waktu menjalankan sholat. Jika salah satu rukun ditinggalkan, sholatnya tidak sah. Rukun sholat ada 13 macam, yaitu niat. Yang kedua, berdiri tegak bagi yang mampu. Bagi yang sedang sakit, sholat disesuaikan dengan tingkat kemampuannya. Boleh dengan berdiri, duduk, atau berbaring. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. 5. Ruku dengan tumaninah. 6. I'tidal dengan tumaninah. 7. Sujud 2 kali dengan tumaninah. 8. Duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. 10. Membaca tasawuf akhir. 11. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. 12. Mengucapkan salam pertama. 13. Tertib atau berurutan dari awal sampai akhir. Sunnah sholat. Sunnah sholat adalah gerakan dan bacaan sholat yang apabila dikerjakan akan menambah pahala dan sholatnya tetap sah. Sunnah sholat dibagi menjadi 2 macam, yaitu sunnah yang berupa gerakan, sunnah fi'liyah, dan sunnah yang berupa bacaan, sunnah qauliyah. Sunnah sholat fi'liyah dalam sholat sebagai berikut. Mengangkat kedua tangan sampai ke telinga ketika takbiratul ihram, ruku, berdiri dari ruku, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap. Mengarahkan pandangan mata ke tempat sujud. Mendengarkan bacaan imam. Meletakkan kedua telapak tangan pada lutut ketika ruku. Duduk sebentar ketika hendak berdiri dari sujud. Duduk iftirasi ketika tasyahud awal, yaitu duduk di atas kaki kiri dengan jari kaki kanan berdiri. Duduk tawaruk ketika tasyahud akhir, yaitu duduk dengan jari kaki kanan berdiri, sedangkan telapak kaki kiri berada di bawah kaki kanan. Meletakkan telapak tangan di atas paha ketika duduk tasyahud awal dan akhir. Menoleh ke sebelah kiri ketika salam kedua. Sunnah salat qauliyah. Sunnah qauliyah dalam salat sebagai berikut. Membaca doa iftitah, doa pembukaan salat. Membaca amin sehabis membaca Al-Fatihah. Membaca surat Al-Quran sesudah membaca Al-Fatihah pertama dan kedua. Mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surat Al-Quran pada rakaat pertama dan kedua untuk sholat maghrib, isya, dan subuh. Membaca takbir ketika ruku dan membaca doa ketika ruku. Membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku. Membaca Rabbana lakal hamdu ketika i'tidal. Membaca doa ketika sujud. Membaca doa ketika duduk di antara 2 sujud. Membaca tasawuf awal. Membaca salam yang kedua setelah kita memahami sunnah fi'liyah dan sunnah qauliyah dalam sholat. Selanjutnya kita pelajari tentang sunnah ab'ad dan sunnah hayyah. Sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad adalah sunnah yang jika ditinggal atau terlupakan sangat dianjurkan diganti dengan sujud sahwi menjelang salam. Adapun yang termasuk sunnah ab'ad sebagai berikut. Membaca tasawuf atau tahiyat awal sesudah sujud kedua dari rakaat kedua. Membaca doa kunut pada waktu sholat subuh dan sholat witir sejak tanggal 16 bukan Ramadan sampai terakhir. Sunnah hayyah. Sedangkan sunnah hayyah adalah sunnah yang lebih utama dikerjakan untuk menambah kesempurnaan pahala sholat dan jika ditinggalkan tidak harus diganti dengan sujud sahwi. Adapun yang termasuk sunnah hayyah sebagai berikut. Meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap, melihat ke arah tempat sujud, membaca doa iftitah sesudah takbiratul ihram, membaca ta'awudz sebelum membaca basmalah, membaca ayat atau surah Al-Quran, takbir ketika turun dan bangkit selain bangkit dari ruku, membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku, membaca doa pada waktu i'tidal, meletakkan 2 telapak tangan di atas lutut ketika ruku, membaca tasbih 3 kali ketika ruku dan sujud, duduk iftirasi, duduk tahiyatul awal, duduk tawaruk, duduk tahiyatul akhir, bertelekan ke tanah ketika hendak berdiri dari sujud, memberi salam yang kedua, menoleh ke kanan pada waktu salam yang pertama dan menoleh ke kiri pada waktu salam yang kedua. Syarat sah dan syarat wajib sholat. Syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum sholat. Sholat yang benar adalah sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda sebagai berikut. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Artinya sholatlah kamu sebagai aku, Nabi Muhammad. Hadis riwayat Bukhari dari Malik. Syarat-syarat sah sholat sebagai berikut.
Suci dari hadas besar dan kecil. Yang dimaksud hadas besar adalah haid dan nifas. Adapun yang dimaksud hadas kecil adalah buang air kecil, buang air besar, dan kentut. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Ada 3 tingkatan najis sebagai berikut. 1. Najis mughaladoh, najis berat, misalnya air liur anjing. 2. Najis mutawasitoh, najis sedang, misalnya kotoran manusia atau binatang. 3. Najis muhaffafah, atau najis ringan, yaitu air kencing bayi yang baru lahir. Menutup aurat. Aurat laki-laki adalah di antara pusar dan lutut, adapun wanita adalah seluruh anggota badannya, kecuali muka dan kedua belah telapak tangan. Telah masuk waktu sholat. Menghadap kiblat, yaitu Ka'bah yang terletak di Masjidil Haram Mekah. Memahami ketentuan-ketentuan sholat menyangkut rukun dan sunahnya. Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum sholat. Ada 3 syarat wajib sholat sebagai berikut. Beragama Islam. Orang yang tidak masuk Islam tidak berkewajiban melaksanakan sholat. Sedangkan orang murtad ketika ia kembali masuk Islam wajib melakukan qada atas sholat yang telah ditinggalkannya selama murtad. Balig atau dewasa, anak kecil, belum balig, belum wajib sholat. Namun hendaklah sejak dini mereka dilatih sholat sehingga pada saatnya nanti ia akan dapat melaksanakan sholat dengan baik. Berakal sehat. Orang yang gila, pikun, dan linglung tidak wajib sholat. Suci dari haid dan nifas bagi wanita. Hal-hal yang membatalkan sholat adalah sebagai berikut. 1. Berkata-kata dengan suara walaupun satu kata. 2. Bergerak bukan gerakan sholat sampai 3 kali berturut-turut. 3. Berhadas kecil maupun besar. 4. Terkena najis. 5. Terbukanya aurat. 6. Berkehendak keluar atau memutuskan sholat. 7. Membelakangi kiblat. 8. Makan atau minum walaupun hanya sedikit. 9. Tertawa bersuara atau terbahak-bahak. 10. Menambah rukun atau menguranginya, baik yang berupa gerakan, fi'li maupun ucapan qauli. 11. Mendahului gerakan imam sampai 2 gerakan. Tertinggal 2 gerakan dari imam secara sengaja. Murtad artinya keluar dari Islam. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.